Kasih karunia dan damai sejahtera Allah Bapa kita dan anaknya Tuhan Yesus Kristus menyertai saudara. Amin. Shalom, saudara-saudari yang terkasih di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Senang bisa menyapa saudara di tempat saudara berada hari ini, dalam dimensi yang berbeda, tetapi dalam dunia yang sama. Sebagai insan yang diciptakan untuk Tuhan, sebelum kita melakukan rangkaian aktivitas kita pada hari ini, marilah kita mengawalinya dengan mendengarkan firman Tuhan. Pembacaan ayat harian untuk kita di hari ini terdapat dalam kitab Injil Markus pasal yang pertama ayatnya yang ke-27 yang berbunyi demikian. Mereka semua takjub sehingga mereka memperbincangkannya. Katanya, "Apa ini? Suatu ajaran baru. Ia berkata-kata dengan kuasa. Roh-roh jahat pun diperintahnya dan mereka taat kepadanya." Demikian pembacaan ayat firman Tuhan. Shalom. Saudaraku yang terkasih di dalam nama Tuhan Yesus Kristus, ada kuasa yang dilakukan oleh Yesus Kristus dan dinyatakan ketika ia melakukan sesuatu. Ketika Tuhan Yesus melakukan pekerjaannya, ada kuasa yang mendorong ia melakukan hal itu. Itu mengapa satu hal yang tidak dapat tersembunyi dari pekerjaan Yesus Kristus adalah ketika ia menyuruh iblis atau setan yang berada di dalam tubuh seseorang itu untuk keluar. Sebelum Yesus Kristus berkata apa-apa, ternyata iblis itu telah terlebih dahulu merespon dengan berkata, "Mengapa engkau datang? Apakah engkau akan menghakimi kami?" Ternyata si iblis tahu siapakah Yesus Kristus. Dan ada satu hal yang boleh kita tangkap dari firman yang kita dengarkan hari ini. Mereka semua takjub sehingga mereka memperbincangkannya. Katanya, "Apa ini? Suatu ajaran baru." Ketika Yesus Kristus melakukan hal itu, mereka menganggap itu sebagai ajaran baru. Mengapa demikian? Mereka belum pernah melihat hal yang demikian. Suatu kuasa keluar dari Yesus Kristus dan menyuruh roh jahat itu untuk keluar dari tubuh seseorang. Mereka berkata itu adalah ajaran baru. Dan saat ini, ketika ada sesuatu hal yang bersifat fenomenal, orang langsung terpikat dan tertarik dengan hal itu. Dan mereka juga berkata, ini ajaran baru. Hati-hati saudara, Yesus Kristus telah berkata demikian, bahwa akan banyak orang yang mengatasnamakan dirinya atau mempergunakan hal yang dilakukan Yesus Kristus untuk menyesatkan banyak orang. Sehingga orang-orang akan berkata, ini adalah ajaran baru. Dan mindset, pikiran, perilaku seseorang itu ternyata lebih banyak dipengaruhi oleh pengajaran yang ia dengar. Jika kita adalah orang yang bersifat praktis, maka kita akan lebih takjub terhadap mujizat ketimbang dari hal-hal yang biasa. Tetapi Yesus Kristus malahan melakukan sesuatu bukan mujizat yang terutama. Malahan Yesus Kristus berkata, tidak perlu engkau menyampaikan kepada orang banyak. Mengapa demikian? Karena puncak dari segala yang dilakukan Yesus Kristus adalah kematiannya. Apakah saudara melihat ada sesuatu yang fenomenal dalam kematian Kristus? Tidak ada. Ia mati, ia menggantung, dan ia dikuburkan. Tidak ada yang fenomenal. Tetapi ketika ia bangkit dari kematiannya, disitulah titik awal kita untuk berangkat. Maka saudaraku, kita beriman kepada Yesus Kristus bukan dibangun dalam mujizat. Walaupun sebenarnya mujizat itu bisa Tuhan tunjukkan dan nyata dalam diri saudara. Tetapi pertanyaannya, jika ada orang yang melihat mujizat, tetapi saudara tidak pernah melihat hal yang demikian, apakah kualitas iman seseorang itu menjadi berubah atau tidak sebanding? Apakah iman seseorang yang melulu melihat mujizat itu, iman mereka akan semakin naik? Tetapi mereka yang tidak pernah melihat mujizat, iman mereka semakin turun. Seharusnya kita harus mengerti satu hal. Jika saudara memang melihat segala sesuatunya biasa-biasa saja, dan saudara semakin kuat dalam beriman, nah itu yang terpenting. Mengapa? Karena Yesus sendiri pernah berkata, celakalah mereka yang telah banyak mujizat dilakukan bagi mereka, tetapi mereka tidak semakin takut kepada Allah. Apakah saudara menangkap bahwa ada beban yang besar ketika seseorang telah menerima mujizat? Dan ternyata banyak orang tidak menyadari itu.
Mereka hanya menggempur-gemburkan tentang mujizat yang dilakukan Yesus Kristus, tetapi mereka tidak bertanggung jawab akan apa yang telah Tuhan beri, sehingga mereka semakin kuat atau bersemangat untuk melayani Tuhan. Maka saudaraku yang terkasih di dalam nama Tuhan Yesus Kristus, roh-roh jahat pun diperintahnya dan mereka taat kepadanya. Jika iblis sendiri taat untuk keluar dari tubuh seseorang itu, mengapa kita tidak belajar taat dengan ucapan Yesus Kristus? Ketika Yesus Kristus berkata, "Aku akan menyertaimu," mengapa kita tidak belajar taat? Roh-roh jahat sendiri mengenal Yesus Kristus dan taat untuk keluar dari tubuh seseorang itu. Mengapa kita tidak semakin takut dengan namanya dan belajar untuk taat untuk mengikutinya? Benar yang dikatakan oleh kitab Yakobus. Jika kamu berkata bahwa Tuhan itu adalah Esa, itu benar. Dan iblis juga mengakui hal yang demikian. Mereka tahu dan mereka takut. Tetapi mengapa kita berkata Tuhan itu adalah Esa? Kita tahu. Apakah saudara semakin gemetar? Dan apakah saudara melakukan perintahnya? Itu yang terpenting. Perbedaan kita dengan iblis adalah ketika kita melakukan apa yang difirmankan kepada kita dan kita hidup dalam konsisten yang jelas untuk melakukan dan menggenapi firman Tuhan. Tuhan Yesus memberkati kita berdua. Ya Allah Tuhan kami bersyukur atas berkat-Mu, terpuji nama-Mu Bapa, atas firman yang boleh kami dengarkan hari ini. Engkau telah menghardik roh-roh jahat dan menyuruh mereka untuk keluar. Dan mereka mentaati. Tuhan, kiranya Engkau menuntun kami supaya kami belajar taat. Dan pengajaran yang boleh kami terima dari apa yang kami dengarkan ini menjadi kekuatan bagi kami. Meskipun kami mengalami kehidupan yang tidak sefenomenal orang lain, tetapi kami memiliki Allah yang dahsyat seperti Tuhan. Berkati kami Tuhan, sehingga kami tetap setia dalam perkara-perkara kecil, sehingga dalam perkara yang besar kami semakin bertanggung jawab. Terpuji nama-Mu Bapa, dalam Yesus kami berdoa dan mengucap syukur. Anugerah Tuhan kita Yesus Kristus, kasih setia Allah Bapa, dan persekutuan Roh Kudus menyertai saudara. Amin. Tuhan Yesus memberkati.